Salam, bertani itu keren. Kali ini saya mau coba memberikan penjelasan cara menanam dan merawat tanaman jambu kristal versi saya berdasarkan pengalaman saya yang sudah hampir 4 tahun menjelang 5 tahun menanam dan merawat jambu kristal di pot. Di pot ya, bukan di tanah, tapi di pot. Dan saya berupaya betul melakukannya ini semudah mungkin, karena saya dari Senin sampai Jumat itu harus kerja. Jadi saya hanya punya waktu Sabtu atau Minggu untuk merawat tanaman jambu kristal. Bukan hanya jambu kristal sebenarnya yang ada di dekat saya ini yang saya tanam, ada juga stroberi, ada juga bunga, banyak jenis bunga. Kemudian ada juga ya rempah-rempah belakang rumah yang bisa tumbuh ya. Kemudian saya juga ngurus ayam. Nah, dengan banyak kegiatan itu, maka saya selalu berpikir bagaimana caranya merawat jambu kristal ini dan tanaman yang lain. Itu tidak menyita waktu. Kemudian yang kedua, tidak memakan biaya yang mahal. Setelah banyak melakukan riset, kemudian praktek-praktekan, akhirnya saya menemukan cara yang paling mudah menurut saya ya, paling mudah dan paling murah untuk merawat jambu kristal ini sehingga bisa berbuah, buahnya juga cukup manis. Bahan-bahannya ini lengkap. Inilah semua yang saya lakukan selama merawat jambu kristal. Tidak ada lagi tambahan-tambahan, murni ini saja. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Kita akan mulai dari pupuk. Saya cenderung menggunakan pupuk organik. Saya kenapa senang menggunakan pupuk organik? Karena dia tidak dipusingkan, tidak dibikin ribet dengan takaran. Bukan saya anti terhadap pupuk kimia ya, non organik ya. Bukan. Tapi masalahnya menggunakan pupuk kimia itu harus ada takaran. Takarannya juga harus jelas. Jika keliru, hasilnya tidak baik. Bukannya beruntung malah buntung. Itu kenapa saya menggunakan organik yang memang mudah didapat dan biayanya juga tidak mahal. Yang pertama yang saya gunakan adalah kohe kambing. Ini harganya sekitar 10.000 kalau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sekarang ini harganya 10.000. Satu plastik ini saya gunakan untuk sebesar ini ya. Untuk sebesar ini saya gunakan 4. Satu ini untuk 4 plastik ini, untuk tempat tempat pot ini, pot plastik ini. 4 pot plastik, ininya 1. Jadi bagi 4. Tapi kalau untuk yang galon-galon begini, ini saya bagi 6 sampai 8 galon. Jadi ya murah. Sebenarnya ini pun hanya cadangan ketika saya misalnya tidak sempat memberikan pupuk cair. Saya misalnya harus pergi keluar daerah lebih dari 2 minggu, 3 minggu, jadi dia ada stok makanannya selalu. Selain ini pohon ayam ini POC, pupuk organik cair. Ini merupakan kumpulan gabungan dari semua jenis makanan, semua jenis sampah-sampah makanan yang ada di rumah. Jadi dalam ini ada cucian beras, ada cucian ikan, ada kemudian sisa makanan sisa nasi, sisa sayur, sisa ikan. Jadi semua kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita aduk. Kemudian kita kasih yang namanya E4, nanti saya jelaskan lagi. Dan molase atau gula, baik gula merah atau gula putih, itu sama saja sama dengan molase ini. Nah, baru kita saring. Tapi untuk detailnya sebenarnya saya sudah bikin, nanti saya bikin di deskripsi link cara membuat pupuk organik cair ini. Dan saya jamin nggak ribet. Saya jamin sekali nggak ribet, karena saya juga dari awal sudah jelaskan apa saja yang harus saya kerjakan.
dan kapan punya waktu. Jadi sekali bikin saya itu bisa untuk 5 sampai 6 kali siram. Saya menyiramnya ini sekali seminggu, atau ya paling lambat sekali 2 minggu, atau kalau kita lagi telat itu sekali 3 minggu atau sekali sebulan. Itulah gunanya ini cadangan tadi jika kita tidak sempat menyiramkan ini. Siramnya ini juga bisa langsung atau bisa dicampur dengan air, jadi dia lebih banyak ya. Nah, satu ini untuk semua tanaman di sini saya bikin ini. Nah, kemudian ini ya untuk pupuknya ini, yang ini dibantu sama E4 dan molase. Nah, saya akan jelaskan kenapa harus ada E4. Sebenarnya hanya salah satu merek ya. Ini sebenarnya ada banyak jenis lain, tapi ini pada dasarnya adalah bakteri pengurai. Kalau dalam manusia ini namanya koki, tukang masak. Jadi dia nanti yang memasak pupuk yang kita sediakan ini untuk biar enak dicerna oleh tanaman. Jadi karakternya itu sudah memakan dengan enak. Ambil contoh misalnya, kita kan manusia bisa makan beras. Bisa saja kita makan beras, tapi tentunya kita nggak akan enak makan beras saja. Akhirnya kita harus masak, lalu dari beras itu menjadi nasi. Nah, nasi inilah yang kita makan. Tapi cuman nasi saja pun ternyata kurang enak. Perlu ada ikan mentah juga sama bisa kita makan. Tetapi kan tidak enak, perlu dimasak. Nah, nasi, ada ikan, terus ada sayur lagi. Sayur juga sebenarnya kan nggak dimasak juga sebenarnya enak juga. Tapi tetap lebih enak kalau dimasak. Maka ada sayur, ada ikan, ada nasi. Nah, ini kan paket lengkap. Nah, inilah fungsinya, inilah yang tukang masak dari semua ini. Jadi ini semua dia memasak ini. Kemudian ini molase. Bisa sedikit. Oh iya, bentar. Ini harganya 25.000 kalau di Palangkaraya. Nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin jadi 30.000. Tapi di Palangkaraya 25.000 1 liter. Untuk cara ini pun bisa diperbanyak, tapi nanti saya akan beritahu cara ini terpisah, saya akan beritahu cara memperbanyaknya. Jadi cukup sekali membeli, kita bisa pakai, bisa jadikan ini sekitar 20 liter, 50 liter, 100 liter. Ada caranya, nanti saya akan bikin terpisah. Intinya ini harganya 25.000. Saya hanya sekali beli sudah cukup. Saya bisa pakai bertahun-tahun lah, selama 4 tahun saya pakai. Tuh, kemudian ini molase. Molase ini sama dengan gula, jangan jenis lain. Ada gula merah, gula putih, gula cair, molase. Nah, itu sama. Jadi kalau misal harga satu penuh ini harganya 30.000. Kalau teman-teman, tapi memang ini relatif agak susah dicari ya. Kalau ini masih bisa kita cari di toko pertanian, toko-toko obat pertanian, toko pupuk itu ada. Ini cenderung ada, gampang dicari. Ini ada 3 jenis. Satu E4 untuk pertanian, E4 untuk perikanan, E4 untuk peternakan. Jadi kalau untuk pertanian warna kuning, kemudian ada warna coklat, warna apa satu lagi, yang pasti untuk pertanian tanaman dia warna kuning. Oke, kembali ke molase. Nah, ini bisa dicari toko obat pertanian. Kalau yang ini cenderung jarang, susah dicari memang. Hanya ada beberapa toko pertanian saja yang ada menjual molase ini. Nah, kalau tidak ada molase, kita bisa cari kita bisa ganti menjadi gula merah atau gula putih. Gula merahnya kita cairkan, gula putih kita cairkan jadi cair, baru campur ke dalam ini. Jadi itu penggantinya sama aja sebenarnya. Tergantung kita mau yang mana. Tentu lebih murah pakai yang ini karena 30.000 ini setara dengan 5 kilo gula merah dan 5 kilo gula putih, gula pasir. Tentu lebih mahal kan, 16.000 kali 5 kan sudah berapa? Sekitar 70.000. Sama juga gula merah. Kalau ini kan harganya 30.000. Makanya cenderung saya lebih senang pakai ini. Dia biayanya lebih murah. 30.000, 25.000. Nah, inilah untuk pupuk ya. Untuk pupuk ini 1, 2, 3, 4. Hanya ini aja, 4 ini saja sebenarnya saya pakai. Oke. Nah, kemudian untuk hamanya, satu lagi, bentar. Yang ini, kemudian ini cangkang telur. Cangkang telur ini bagus juga untuk tanaman. Caranya simpel aja, tinggal thread, udah langsung masukkan aja ke sini. Udah selesai. Itu akan jadi pupuk tanaman. Dia akan mempercepat batang, dia kalsium ya, cepat batang, cepat daun, cepat buah.
Itu fungsinya, dan bisa membuat manis buah jambu kristal yang kita punya. Itu fungsinya. Udah tinggal jadi gak ribet seperti yang saya bilang tadi, tinggal langsung udah nggak usah dibikin ribet. Itu saya bilang saya bikin sebisa mungkin. Nah, itulah semuanya untuk yang pupuk. Oke. Sekarang untuk yang hama. Untuk yang hama, kalau di saya, di jambu kristal yang saya punya ini, itu kecenderungannya hamanya ada dua. Yang pertama itu kubul atau kutu putih, yang kedua semut. Nah, kalau untuk kubul itu atau kutu putih itu dia lengket di bawah pohon, di bawah daun, cenderungnya di bawah daun dan di batang. Warnanya putih, bukan di atas daun tapi di bawah daun, di bawah sini, di cenderung di sini, cenderungnya di situ. Nah, obatnya adalah saya pakai tembakau. Ini harganya ada yang jual 5.000, ada yang jual 7.000. Kalau ini tadi bertepatan saya dapat yang 7.000. Nah, satu ini saya hanya untuk satu ini saya pakai 2-3 kali. Karena saya mau siram apa? Karena saya sudah hampir 1 bulan tidak nyemprot ini, maka saya akan pakai setengah. Ini setengahnya ini. Setengah, terus saya masukkan ke dalam ember ini. Langsung saja begitu. Nah, saya biarkan di situ. Saya endapkan begini sampai dia warnanya nanti warna coklat. Warna coklat. Kemudian setelah ini obat molase ya. Setelah ini saya campur sunlight atau cuci piring. Jenisnya lain boleh lah selain sunlight. Tapi saya karena di rumah ada sunlight, saya pakai sunlight aja. Tinggal bikin aja. Nah, ini udah seadanya aja. Oke. Nah, baru diaduk begini. Diaduk, sudah. Tunggu sampai dia benar-benar warna coklat airnya. Biarkan aja dulu mengendap. Dibiarkan sekitar 5-10 menit baru kita lakukan penyemprotan. Nah, inilah obat untuk hama kubul. Hama kubul. Nah, ini nanti kalau sudah jadi dia warna coklat, kita nyemprotnya bukan dari atas daun, tapi dari bawah daun. Dari bawahnya kita nyemprotnya dari bawah. Karena dia kubulnya itu cenderung di bawah daun. Nah, saya beritahu manfaatnya, kenapa bisa jadi efektif untuk mengatasi kubul. Tembakau ini, bau tembakau itu sangat tidak disenangi oleh kubul sama kutu putih. Kemudian sunlight fungsinya itu adalah untuk melepas kayak lilin gitu, penempel-nempel. Kan dia nempel putih-putih itu kan telur-telurnya kutu putih sebenarnya, telur kutu putih yang mau menetas. Nah, dia ditutupi oleh kayak sejenis, kalau orang bilang itu sih kayak lilin gitu. Nah, inilah nanti yang melepasnya, membuat dia licin, jadi jatuh, akhirnya mati. Nah, itunya bola-bolanya itu telur-telurnya itu jatuh, telur kubul itu. Indukan kutu putih yang kan ada nanti warna putih, dia kayak sejenis kecil aja, seperti kayak mirip butterfly, kupu-kupu, tapi kecil banget, dia nanti seringnya dia muncul malam. Nah, kapan waktu ini? Nah, waktu yang tepat untuk kalau untuk waktunya sebenarnya bebas saja sebenarnya, tapi kalau saya sebenarnya lebih senang sore. Tapi sebelum matahari tenggelam, jadi sekitar jam 2, jam 3 atau jam 4 lah. Jadi dia menjatuhkan telur kutu kubul, terus baunya ini akan membuat indukannya atau kutu putihnya itu datang untuk bertelur. Jadi dia tidak hinggap lagi di sini. Nah, itu untuk yang hama kutu putih. Kemudian hama semut. Nah, saya pakai regen. Regen ini untuk semut, paling efektif untuk semut, tapi juga bisa untuk mengatasi semut. Harganya ini kemarin saya beli 6 bulan lalu sih. Ini masih banyak.
6 bulan lalu sekitar 25.000, masih 25. Saya nggak tahu kalau sekarang. Ini harganya 25.000. Ini 6 bulan yang lalu. Jadi saya pakainya ini untuk satu ember ini ya. Untuk satu ember ini mungkin sekitar 4-5 tetes atau 6 tetes lah. Tek, tek, 6 tetes saja dia. Nah, atau secukupnya lah. Intinya baunya kelihatan gitu kan. Nah, tapi saya, nah misalnya ini untuk proses penyemprotannya. Yang ini misalnya sekarang hari Minggu tanggal 9 Juli. Nah, ini akan saya pakai untuk menyemprot di 2 minggu ke depan. Kalau saya misalnya mau menyemprot 2 minggu ke depan, saya tidak pakai ini dulu. Saya bikin selang-selingnya. Saya pakai ini regen. Kenapa perlu selang-seling? Supaya dia tidak beradaptasi. Supaya kekebalannya kutu putih itu tidak meningkat. Jadi ketika beralihkan dia berupaya untuk beradaptasi dengan tembakau ini. Tapi 2 minggu kemudian kita pakai yang ini. Akhirnya dia gagal beradaptasi dengan tembakau. Itu kenapa kita perlu selang-seling. Jangan tiap 2 minggu itu hanya tembakau ini kita siram. Jangan. Harus dibikin selang-seling per 2 minggu gantian, atau sekali 3 minggu, atau sekali sebulan, terserah. Tapi dibikin selang-seling. Jangan terus itu aja. Itu yang membuat hama itu kebal, hama itu kuat. Bagusnya lagi sebenarnya ada 3 jenis cara mengatasinya. Tapi selama ini saya menggunakan 2 jenis ini dan sejauh ini efektif, nggak ada masalah dan tetap berbuah segala macam. Dan memang satu lagi itu sebenarnya cara ngatasi hama yang saya lakukan hanya 3 jenis ini. Ditambah air tentunya ya. Hanya ini. Selebihnya nggak ada lagi yang saya gunakan. Saya ngomong apa adanya, nggak ada tambah-tambahan sama sekali dan murni, nggak ada. Tapi memang saya termasuk yang rutin melakukan bakar sampah di depan rumah, karena kan kalau sampah plastik, sampah apa itu saya cenderung dibakar di rumah, kayu-kayu segala macam. Nah, mungkin itu salah satunya juga yang mencegah terjadinya hama. Pencegahan hama datang. Jadi ya itu kenapa cuman di tempat saya ini hanya 2 jenis saja hamanya. Yang pertama kutu kubul tadi, kemudian yang kedua semut. Hanya itu saja teman-teman sebenarnya dari semua ini aja sebenarnya. Jadi kalau kita hitung biayanya ya, kita hitung biaya berapa saya habiskan untuk sebanyak ini. Dan ini sebenarnya ada 10 pohon, 11 lah sama yang di dalam tanah, yang di dekat tidak di polybag ya. Ada sekitar 30-an lebih sudah saya cangkok. Saya tanam begini dan saya jual. Ada beberapa yang saya jual, ada sekitar 10 apa 11 apa 12-an lupa. Baru ada 18 saya bawa ke kampung tempat mertua, karena di sana tanah kosong banyak. Saya bawa ke sana, saya tanam sampai sekarang juga hidup. Kemudian saya juga ada beri ke teman, saya kasih begitu saja ya, namanya saudara ya, saya kasih. Jadi walaupun di depan rumah ini hanya 10, tapi sebenarnya saya sudah punya bibit tanaman jambu kristal itu sekitar 50-an. Berawal dari satu pohon. Dari satu pohon saya bikin jadi 50 pohon. Jadi bayangkan ketika saya sudah punya 10 ini, maka satu pohon bisa saya bikin 20. Berarti saya sudah tidak langsung sudah punya 200 pohon. Nah, untuk cara mencangkoknya, terus cara memindahkan ke dalam pot, sebenarnya sudah saya bikin lengkap juga. Nanti saya bisa apakan lah ya ke deskripsinya, saya cantumkan juga linknya lengkap. Itu sudah. Jadi teman-teman jangan dilihat karena cuma hanya 10 di depan rumah saya ini. Kenapa cuma 10 ya? Karena memang tempatnya saja kecil. Kalau besar mungkin saya sudah hampir ratusan lah ya jambu kristal yang saya punya. Dan cara yang saya lakukan semuanya hanya sama seperti ini. Semuanya mudah didapat dan biayanya murah. Oke, saya hitung ulang balik. Ini 10.000, ini 25.000, berarti 35.000. 35.000 tambah ini molase 30.000, 25 tambah 30 itu berarti 65.000 tambah 25.000, 65 tambah 25 sekitar 65 90 65 ya 90.000 ditambah ini
5.000, 95.000, kurang dari 100.000. Yang ini kan bisa diambil dari rumah karena kan kita kan nyuci piring juga, jadi gratis. Jadi hanya perlu kurang dari 100.000 untuk merawat ini semua. Itu bukan sekali ya, tapi ini saya bilang dari tadi 6 bulan yang lalu sudah saya bilang, sampai sekarang ini masih banyak banget. Jadi ini mampu dia untuk bertahun-tahun. Mampu 2-3 tahun lah, paling minim 2 tahun. Udah paling minim itu. Berarti kita kurang dari 100.000. Kita sudah bisa merawat, anggap udah kita nggak usah muluk-muluk ya. Ada 10 jambu kristal ditambah buah bunga-bunga ini, ditambah stroberi, kurang dari 100.000. Dan kita hanya merawatnya paling cepat ya sekali seminggu. Paling lambat, paling cepat itu sekali seminggu. Itu pun hanya menyiram POC, pupuk organik cair, Sabtu atau Minggu, terserah kapan kita punya waktu luang. Bahkan bila kita memang benar-benar nggak punya waktu sama sekali 2 minggu bahkan bisa, dengan catatan kita punya POC ini dan ini. Jadi ini saling melengkapi. Ini jadi cadangannya, ini yang kita kasih makan sekali seminggu. Kita kasih sekali seminggu. Kemudian, saya lupa menjelaskan. Ini membantu kita tidak perlu melakukan penggemburan terhadap tanah. Kayak misalnya saya kan ini kan rawan keras ya tanahnya ya, rawan keras. Nah, karena saya rajin pakai ini, karena ini selalu ada, jadi ini saya tidak pernah perlu melakukan penggemburan lagi. Itu satu. Yang kedua, karena saya menggunakan pupuk organik. Pupuk organik tanah tidak begitu keras. Beda kalau saya menggunakan kimia, tanahnya akan keras, rapat, kelihatan banget dia kering, keras, kelihatan. Itulah kenapa saya lebih senang menggunakan pupuk organik dibandingkan pupuk organik yang selain karena harganya mahal, yang kedua cara penggunaannya juga termasuk ya lumayan ribet sebenarnya karena harus punya takaran. Kemudian yang ketiga juga membuat tanah menjadi keras. Nah, itu lebih rawan. Jadi dampaknya jauh lebih besar, lebih tidak enak pakai kimia dibandingkan organik. Kalau organik bebas saja, lu mau bikin satu jerigen ini ke dalam satu pohon nggak ada masalah, ke dalam satu ini nggak ada masalah karena organik. Ya, sambil contoh ke hutan, di hutan itu kan semua pupuknya dari batang-batang tanaman yang lain, itu saling melengkapi. Tapi nggak masalah, sepanjang dia organik, dia nggak merusak tanah dan nggak merusak tanaman. Mungkin itu teman-teman, semoga penjelasan saya ini bisa membantu. Maaf kalau bahasanya agak blended gitu, tapi ya saya berupaya semaksimal karena memang saya bukan punya basic pertanian, tidak. Saya juga bukan dilahirkan seorang petani, tidak. Saya juga tinggal tidak di laut, tidak. Tapi murni saya belajar berdasarkan ya, pertama saya baca, terus lihat di video YouTube, saya praktekkan, terus saya modifikasi, yang akhirnya jadilah seperti ini. Dan ini berdasarkan pengalaman, bukan sekedar bikin konten. Saya tidak bikin ini bukan sekedar bikin konten, tapi untuk berbagi sekaligus menyimpan data juga. Jadi kalau ada yang bertanya ya saya kasih ini aja kalau kau mau. Nah ini tonton, daripada capek saya harus menjelaskan terus-menerus ke orang berbeda-berbeda terus kan. Kalau 10 orang menjelaskan tiap orang beda-beda, tiap waktu kan pusing juga. Jadi mending saya bikin sekali capek. Jadi ketika ada yang bertanya gimana cara merawat tanaman jambu kristal, ini videonya nonton aja karena sudah lengkap, saya sudah bikin ini. Mungkin itu teman-teman, semoga ini bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ingat, bertani itu keren, bertani itu hebat, bertani itu bukan kerjaan rendahan. Kalau kita punya tahu cara yang benar, itu akan menghasilkan. Karena saya banyak bertemu dengan orang-orang yang bertani tapi hasilnya juga lumayan besar. Nanti saya akan ketemu mereka lagi, saya akan bilang, yuk kita bercerita, saya akan rekam, saya akan share di channel ini mereka-mereka yang sukses dari bertani. Tampangnya memang tidak sukses, tampang dari pakaian segala macam, tapi jangan salah, duitnya sukses. Karena mereka sengaja aja menciptakan bahwa
ya petani itu kerja rendahan segala macam. Tapi itu pemahaman yang keliru. Mereka rata-rata sekali berpenghasilan Bapak teman-teman ya, itu bisa belasan sampai puluhan juta sekali berpenghasilan, bahkan ratusan juta. Kita, kayak saya kerja kantoran ini ya, yang punya gaji tiap bulan, untuk meminjam duit 20 juta saja saya harus menjaminkan SK, memenuhi syarat segala macam ini. Mereka hanya cukup ketemu dengan pengumpul, mereka pinjam 20 juta langsung dikasih detik itu. Pakai bunga? No. Pakai jaminan? No. Hanya dengan catatan mereka kirim, mereka kasih barangnya dijual ke mereka, ke pengumpul. Hanya itu aja. Harganya sesuka pengumpul? Enggak juga. Salah. Pengumpul juga menyesuaikan pasar. Enggak melulu petani rugikan, enggak juga. Petani yang banyak katanya rugi-rugi itu sebenarnya karena dia selalu mengandalkan pupuk dan obat kimia. Akhirnya ketreng. Ketika harga jatuh, hancur. Tetapi itu terlalu panjang saya bicara. Mungkin itu teman-teman. Salam, petani itu keren.